Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Pastinya baik ya. Di era pandemi ini, teman-teman harus selalu jaga kesehatan teman-teman semuanya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kasus problematika dunia pendidikan di Indonesia dan cara penanganannya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Revinda Putri Nur Andrianto dengan NIM 4304002000059. Saya dari Prodi Psikologi Islam Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Tugas ini bertujuan untuk menuntaskan ulangan akhir semester saya dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang dosennya diampu oleh Ibu Sri Suparwi. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu pendidikan? Apa sih pentingnya pendidikan itu? Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, seluruh bagian dalam suatu negara tidak bakal terlepas dari suatu kasus, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Kenyataannya, hingga saat ini masih banyak terdapat bermacam kasus pendidikan yang di Indonesia yang masih belum terselesaikan teman-teman. Perihal ini sangat disayangkan ya, sebab bidang pendidikan itu adalah salah satu aspek yang sanggup meningkatkan mutu mutu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang rendah ini bisa menghambat suatu negeri untuk bergerak maju. Sebanyak apapun negara Indonesia mempunyai sumber daya alam, tidak bisa mempengaruhi kemajuan bangsa apabila tidak dikelola oleh orang-orang yang pas dan yang cerdas. Sehingga tanpa adanya pendidikan yang bermutu, cita-cita menjadi negara yang maju adalah cuma angan-angan semata. Selanjutnya itu kita akan masuk dalam kasus problematika dalam dunia pendidikan. Apa sih faktor-faktornya teman-teman? Yang pertama itu ada rendahnya mutu tenaga pendidik, yang kedua ada terkendala oleh dana yang minim, ketiga itu ada infrastruktur pendidikan yang kurang atau tidak memadai, yang keempat ada rendahnya pendidikan, yang kelima itu ada diskriminasi pada kaum difabel. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang rendahnya mutu tenaga pendidik. Yang seperti kita ketahui teman-teman, guru adalah salah satu elemen pendidikan agar proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Proses guru mentransfer ilmu kepada murid, baik itu ilmu pengetahuan, keterampilan, serta mengajarkan pendidikan akhlak kepada siswanya. Faktanya yang sering terjadi di lapangan adalah pendidik seringkali mendapatkan masalah dalam kekurangan jumlah guru, terutama guru-guru yang terampil dan guru-guru yang bersertifikat. Hal ini masih sering terjadi di Indonesia ya teman-teman. Penyebaran jumlah guru di sekolah kadang-kala tidak merata, sehingga banyak sekolah-sekolah yang kelebihan guru dan banyak sekolah-sekolah yang benar-benar kekurangan guru. Bukan hanya masalah jumlah guru, persoalan lain pun muncul teman-teman. Adanya jumlah gaji guru yang tidak sesuai atau yang sangat rendah, kurangnya perhatian pemerintah pada status guru seperti guru honorer, guru magang, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada terkendalanya oleh dana yang sangat minim. Tidak dapat pungkiri ya teman-teman, masalah pendidikan di Indonesia yang paling mendasar itu adalah terletak pada biaya pendidikan. Meskipun sudah diganda-ganda bahwa sekolah itu gratis, tetapi tetap saja banyak sekolah-sekolah yang melakukan pungli atau pungutan liar. Yang ketiga itu ada infrastruktur yang kurang memadai atau tidak memadai sama sekali. Di beberapa stasiun televisi yang sering kita lihat di berita, bahwa memberitakan bangunan sekolah banyak yang ambruk di berbagai kawasan Indonesia akibat cuaca buruk
tidak hanya akibat cuaca yang buruk, tetapi bangunan-bangunan sekolah memang tidak memadai. Bangunan-bangunan tersebut sudah terlalu tua, sudah tidak layak dipakai, tetapi mereka terpaksa tetap memakainya karena kurangnya penanganan dari pemerintah. Padahal ruang kelas, bangunan sekolah, dan perlengkapan lainnya menjadi vital dalam proses belajar mengajar di sekolah. Namun, sering terjadi kapasitasnya tidak cukup atau sudah ketertinggalan zaman. Seperti yang saya katakan tadi, bangunannya sudah usang. Belum lagi akses pendidikan anak yang jauh dari kata bagus seperti internet, perlengkapan seperti komputer, smartphone, jaringan yang mendukung, serta berbagai macam akses lainnya yang dapat mendukung proses belajar mengajar siswa. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya sekarang ini banyak sekolah-sekolah yang mengikuti perkembangan zaman. Contohnya, sudah ada laptop, komputer, wifi. Tetapi, apa yang ada di kawasan-kawasan pelosok, apakah sama seperti yang ada di kota? Tentu saja tidak, teman-teman. Yang keempat itu ada rendahnya mutu pendidikan. Hambatan dunia lain adalah kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa dan guru, seperti buku atau bahan bacaan lain. Hal ini juga dianggap serius. Bagaimana seorang siswa dan guru dapat belajar atau dapat mengampu pelajaran, menambah ilmu, jika bahannya saja tidak ada. Terus yang terakhir itu ada diskriminasi pada kaum difabel. Sering terjadi ya teman-teman, masalah pendidikan di Indonesia tidak banyak dijadikan sorotan adalah masalah pendidikan bagi kelompok difabel. Ternyata masih banyak kelompok difabel yang kesulitan dalam mencari inklusi. Itu berarti masih sedikit sekolah-sekolah inklusi bagi mereka. Satu sisi, sekolah inklusi tidak secara tidak langsung itu juga mengotak-ngotakan. Contohnya, kurangnya atau masalahnya tidak ada jalan khusus bagi kaum difabel yang menggunakan kursi roda ataupun yang lain sebagainya. Belum lagi masalah-masalah buku bagi kaum difabel. Contohnya sebuah buku yang dikemas dalam huruf-huruf Braille. Selanjutnya, bagaimana cara penanganannya? Yang pertama itu meningkatkan anggaran pendidikan. Yang kedua ada manajemen pengelolaan pendidikan. Yang ketiga ada pemberdayaan guru. Yang terakhir itu ada memperluas dan memeratakan pendapatan pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.